Sudah direkam, silakan aktifkan kameranya. Silakan Ustadz Umar dicek. Ya. Mbak Alika, Mas Jano, Mbak Yasmin. Absensi. Verifikasi muka ya. Ini direkam. Ya, posisi siap. Mas Asa. Mas Rafiq. Mas Zaki. Ustaz, ini kameranya rusak, Ustaz. Oh, gitu ya. Webcamnya nggak bisa ini. Ya, berarti dimaklumin ya. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Semua mikrofon dimatikan dulu. Ustadz Umar bisa menonaktifkan semuanya aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Anak-anak yang saya cintai, ustadz-ustadzah yang kami hormati, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 22 Oktober ini, kita bertemu kembali dalam acara Zoom meeting untuk kegiatan evaluasi pembelajaran jarak jauh di kelas 6 Al-Kindi dan Al-Khawarizmi. Kedua kalinya sholawat dan salam tentunya tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapat syafaatnya. Amin. Anak-anak yang kami hormati, anak-anak yang kami cintai, ustadz-ustadzah yang kami hormati, langkah yang pertama atau informasi yang pertama nanti kita akan sampaikan informasi sekolah. Kemudian nanti juga akan kita sampaikan informasi kelas, ya, informasi program kelas, ya, untuk kelas 6, lalu evaluasi pembelajaran jarak jauhnya. Nah, yang pertama, Pak Salim sampaikan terkait dengan info sekolah ya anak-anak. Tadi pagi di grup kelas masing-masing tentunya sudah mendapatkan kiriman informasi berupa surat edaran dari sekolah, yaitu terkait dengan cuti bersama. Cuti bersamanya mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 30 ya anak-anak ya. Hampir satu pekan ya, 5 hari itu ya. Mulai hari Rabu. Semua kegiatan PJJ akan libur kecuali untuk kegiatan jam pagi, pengerjaan soal jam pagi. Itu dimulai tetap dilaksanakan anak-anak maksud saya. Mulai hari Senin sampai hari Rabu. Dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian pengumpulannya itu pekan berikutnya. Karena hari Kamis itu masih masuk libur cuti. Maka pengumpulannya pekan berikutnya. Jelas anak-anak? Jelas ya? Baik. Kemudian yang berikutnya anak-anak, tolong perhatikan. Terkait dengan informasi kelas. Alhamdulillah untuk koreksi tes ulangan tengah semester ya, itu sudah selesai kita sampaikan semuanya. Apabila dari siswa belum mendapatkan kiriman lampiran nilai di emailnya masing-masing, silahkan melaporkan ke wali kelasnya. Insya Allah nanti akan dikirim via WhatsApp ya. Jadi kemarin kita kirim via email, lalu bila ada kendala kita akan kirimkan jalur pribadi di WA masing-masing ya. Nah, kita akan evaluasi pengiriman kemarin, masih ada beberapa alamat email yang tidak bisa dikirimin. Untuk itu mohon nanti kirimkan alamat email alternatif. Jadi alternatif email yang lain gitu ya. Apabila ada yang kurang bisa menerima untuk lampiran nilainya, maka akan dikirimkan di alamat email alternatif tersebut. Nah, perlu diketahui anak-anak, untuk penyampaian nilai kita tidak memakai kertas lagi,
yaitu kita akan mengirimkan dalam bentuk soft file PDF. Untuk selanjutnya memakai soft file PDF. Jadi email yang kalian daftarkan di Google Classroom itu kita sudah punya, itu sebagai email utama. Nanti kita akan kirimkan nilai-nilai dari tes-tes ya yang kalian lakukan akan dikirimkan lewat email tersebut. Ya, kemudian nilai yang lain juga sama, nanti kita akan kirimkan lewat email tersebut. Nah, kemudian informasi yang lain terkait dengan kelas, ya, tadi info cuti sudah. Nah, kemudian untuk pembagian nilai penjajakan, insya Allah pekan ini akan kita sampaikan, ya. Mohon sabar menunggu. Sekaligus juga pembagian siswa yang mendapat pendampingan di hari Sabtu, ya. Karena pekan ini itu ada cuti, maka insya Allah pekan berikutnya atau di awal bulan November kita akan mulai pendampingan siswa, ya. Pendampingan siswa ini dikhususkan bagi anak-anak yang nilai dari tes penjajakan kurang dari standar atau kurang dari KKM. Jadi bila ada panggilan dari sekolah untuk mengikuti tambahan, ya, jam tambahan itu silakan nanti ya diikuti, ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dulu pernah kita coba saat pendampingan, ya, berlima satu kelompok 5 orang itu loh, ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Salem ini menegaskan, ya, kemarin ada 2 temuan, ya, terkait dengan memahami jadwal pelajaran, lalu penjelasan terkait dengan pengerjaan tugas. Pak Salem masih menemukan beberapa siswa yang masih kebingungan. Nah, ini saya perjelas lagi. Terkait dengan jadwal untuk mapel, kita itu mempunyai jadwal ada 2 hari yang mapelnya itu bergantian tiap 2 pekan sekali. Tak baleni meneh, ya. Jadwal yang reguler PJJ itu ada jadwal dalam 1 hari itu, ya, itu dipakai 2 mapel yang bergantian ketemunya 2 pekan sekali. Jelas? Nah, hari apa saja itu? Tolong perhatikan. Yaitu, ya, ada hari Senin dan juga ada hari Rabu, ya. Nah, perhatikan, jadwal yang 2 pekan sekali itu ada bahasa Arab bergantian dengan bahasa Jawa. Kemudian ada juga bahasa Inggris bergantian dengan SBDP. Jelas, ya? Itu tiap 2 pekan sekali ketemunya. Kemarin masih ada yang nanya, bukan pertemuan bahasa Arab, nanyanya bahasa Arab. Kalau ada pertemuan bahasa Arab malah tidak mengikuti bahasa Arab, kan itu keliru. Makanya banyak sekali siswa itu yang telat mengumpulkan tugas dikarenakan dianggap itu tidak ada bahasa Arab, padahal ada bahasa Arab, ya. Makanya kemarin tuh ada miskomunikasi dengan siswa, tidak mengumpulkan, Pak Salim kasih nilai 0 dikarenakan apa? Dia tidak bisa memahami jadwal, padahal ini sudah diberikan pemahaman sejak awal-awal. Jelas, ya? Bahasa Arab bergantian dengan bahasa Jawa, bahasa Inggris bergantian dengan SBDP. Ketemunya 2 pekan sekali. Kalau hari ini sudah ketemu bahasa Arab, pekan besok berarti tidak. 2 pekan berikutnya baru ketemu lagi. Bergantian dengan bahasa Jawa. Begitu juga dengan bahasa Inggris dan SBDP. Jelas, ya? Untuk TIK ketemunya 2 pekan sekali di hari Senin juga. Tapi tidak ada pergantian dengan mapel lain. Tidak bergantian dengan mapel lain. Nah, itu ya anak-anak, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Salim meluruskan bagi siswa yang melihat materi di video pembelajaran Google Classroom, kemudian belum menemukan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, harap sabar menunggu. Karena apa? Khususnya untuk pelajaran PAI maupun bahasa Arab. Kemarin ada yang keliru. Begini kasusnya. Jadi siswa tersebut berkeyakinan tidak menemukan atau tidak mendapat perintah mengerjakan tugas apapun di materi tersebut. Umpamanya materi bahasa Arab umpamanya, ya.
Pak, saya tidak menemukan materi atau tugas yang Pak Salim perintahkan di pertemuan tanggal sekian. Saya sudah melihat, saya sudah membaca, tidak ada. Padahal di situ muncul setelah 10 menit upload materi video. Pak Salim memang seperti itu. Tolong perhatikan. Video Pak Salim upload duluan, lebih dulu daripada tugas. Harapannya Pak Salim adalah kalian menyaksikan video pembelajaran dulu sebelum mengerjakan tugasnya. Kalau Pak Salim bersamaan mengupload dua-duanya, ada beberapa yang tidak menonton video pembelajarannya langsung mengerjakan tugasnya. Kemudian setelah itu selesai main-main. Nah, itu yang tidak sesuai dengan prosedur. Itu salah, jangan diikuti. Pak Salim akan mengupload video materinya dulu, sejarak 10 menit baru Pak Salim mengupload tugasnya. Karena video pembelajaran yang Pak Salim share itu kadang ada yang 15 menit. Maka 10 menit di tengah-tengah itu Pak Salim baru upload tugasnya. Ya. Kalau anak-anak ya melihat awal langsung nyari tugas, nggak akan ketemu. Mana tugasnya? Oh, berarti hari ini nggak ada tugas. Ya udah, tutup videonya, udah selesai. Ya, berarti tidak memahami perintahnya. Padahal di petunjuk sudah jelas. Baca basmalah, kemudian saksikan video sampai selesai, kerjakan tugasnya. Berarti nanti ada tugas di situ. Tapi setelah jeda waktu beberapa menit, baru nanti Pak Salim akan upload tugasnya. Dan tugas disesuaikan dengan perintahnya. Jelas? Nah, itu kemarin ada temuan 2 siswa yang menjadi perhatian Pak Salim. Jangan sampai siswa-siswa yang lain itu sama, melakukan hal yang sama di mapel yang lain. Ya, jelas ya anak-anak ya, pahami. Kalau ada yang jelas langsung silakan WA ke Pak Salim boleh, ya, atau ke guru kelasnya boleh, atau langsung ke guru mapel yang bersangkutan. Itu lebih cepat. Jelas ya, sudah punya nomornya semuanya kan? Nah, silakan nanti langsung. Kalau yang belum punya, silakan matur ke wali kelasnya, minta nomornya siapa. Nanti langsung dijabri supaya bisa lebih cepat jawaban yang diinginkan atau persoalan itu bisa cepat terselesaikan. Kemudian yang ketiga, Pak Salim masih mendapat laporan dari beberapa guru mapel. Ya, ada beberapa siswa yang telat mengumpulkan tugas bahkan tidak mengumpulkan sama sekali. Dan itu sudah lama sekali. Anak-anak, Pak Salim hanya bisa menghimbau dan memberikan perhatian dan nasihat kepada anak-anak yang Pak Salim maksudkan tadi. Pak Salim tidak menyebutkan si A, si B-nya. Tolong kalian aktif, ya. Semangat, yang rajin, mengerjakan tugas, tidak ditunda-tunda tugas yang bisa dikerjakan hari itu. Ya, supaya kalian tidak merasa berat. Sudah sering Pak Salim sampaikan seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Nah, itu adalah informasi dari kelas. Nah, masih ada satu lagi informasi kelas terkait dengan pengisian LJK. Tolong perhatikan, pengisian LJK ini sangat penting sekali untuk kalian perhatikan. Terkait dengan pengisian LJK ini akan dipakai ya selanjutnya di tes-tes yang lain di kelas 6. Tolong perhatikan, pengisian LJK akan dipakai seterusnya setiap tes-tes yang dilakukan di kelas 6. Baik itu UTS maupun tes penjajakan maupun tes TKM dan tryout besok. Kita akan memakai lembar jawab komputer LJK yang Pak Salim kemarin sampaikan di map itu. Ya, pengisiannya ini masih banyak yang salah. Tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai dengan video yang Pak Salim sampaikan waktu di grup. Tolong perhatikan. Yang lupa-lupa silakan tonton lagi video yang sudah dibuat. Video cara mengisi LJK, cara menerima mengerjakan tes penjajakan itu kan ada. Cara mengisi LJK-nya kan, silakan itu ditonton. Terlihat sekali ya anak-anak yang salah ini belum memahami video cara mengisi jawaban ya di tes penjajakan kemarin. Masa lembar jawaban LJK itu di kolom isian nomor peserta diisi jawaban ujian kan lucu ya.
Sudah jelas itu ada di kotak sendiri, ya. Nanti akan dicontohkan nggih Pak Umar nggih. Tolong dikasih sampel nanti Pak Umar, disiapkan untuk kertasnya dihadapkan ke kamera, ya. Ustadz Umar. Halo. Cek. Mana Ustadz Umar? Oh, lagi telepon. Ada Tika? Ada di situ? Bisa tolong mengambilkan LJK di kelas 6B? Ustazah, minta tolong ambilkan itu Ustazah, LJK. Pak Umar kayaknya, Ustadz Umar bisa minta tolong untuk mengambilkan jawab LJK dihadapkan ke papan, ke layar. Ya. Bentar. Nah, tolong perhatikan, tolong perhatikan. Nah, kode soal sudah jelas itu ya. A untuk bahasa Indonesia, B untuk B untuk matematika, C untuk IPA. Kemudian yang ada di dalam kotak nomor peserta itu diisi nomor peserta yang ada di mapnya kalian ya. Kemudian nomor 1 sampai nomor 0 itu adalah di buletin, dihitamin sesuai dengan nomor yang kamu tulis di atasnya itu. Jelas? Ini bukan nomor untuk kunci jawaban. Jelas ya? Yang kunci jawaban itu yang bawahnya nomor 1. Ke atasnya dikit. Nah, ini yang 1. Jelas ya anak ya? Yang ada di dalam kotak ini adalah nomor peserta. Nomor peserta ya. Kemudian yang paling atas itu adalah identitas kalian ditulis dulu. Nama lengkap ya. Jelas ya? Sangat mudah ini mengisinya, belum serumit LJK yang asli besok dipakai untuk ujian. Dan dihitamin pakai pensil 2B. Jelas ya anak-anak ya? Tolong itu diperhatikan. Sudah dikasih kotakan seperti ini, harapan diperhatikan ya. Ini nomor diisi dulu mamanya ya. 61021. Nah, berarti cari nomor 6 di buletin, dihitamin ya. 1 dihitamin ya. Kemudian 0 dihitamin. Kemudian 212 dihitamin, 1 dihitamin. Seperti itu baru jawabanmu yang bawa ini nomornya. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Sudah jelas ya anak-anak ya. Besok mohon tidak salah lagi dalam pengisian identitas maupun jawaban di LJK. Besok lagi kalau ada salah lagi, Pak Salim akan panggil ke sekolah untuk kasih tutorial secara langsung. Dipanggil ke sekolah, kemudian nanti dikasih LJK, suruh latihan sampai bisa di sekolah. Jelas anak-anak? Nah, ini sangat fatal apabila nanti salah terus. Ya, nah, perlu nanti dipanggil ke sekolah, kemudian dikasih LJK, suruh ngerjain, didampingi secara langsung. Ya, jelas ya. Nah, tonton lagi videonya ya anak-anak ya. Nah, gitu. Itu adalah informasi ya dari sekolah. Nah, selanjutnya nanti evaluasi tiap mapel dan informasi lain di tiap mapel mungkin ada beberapa yang perlu dibahas. Monggo Ustadz Umar, saya persilakan. Terima kasih Ustaz Salim yang sudah menyampaikan informasi cukup banyak kepada anak semua. Jadi perhatian ya. Jadi makanya silakan kalian hayati, kalian resapi apa yang disampaikan Ustaz Salim tadi biar tidak terulang kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nanti harapannya ke depannya kita bisa semakin baik. Jadi untuk yang pertama untuk pelajarannya Pak Umar dulu aja ya, yaitu matematika. Insya Allah besok Rabu itu materi terakhir. Jadi matematikanya sudah sampai pengayaan statistika. Jadi tentang lebih teoritis sih, insya Allah lebih mudah. Nah, namun karena materinya mudah itu, sehingga besok sekaligus latihan ulangan. Nah, karena aslinya ada ulangan harian. Nah, itu ada ulangan terakhir untuk yang di materi matematika. Nanti setelah itu kita sudah tancap gas.
Artinya apa? Materi kalau sudah selesai, Pak Umar nanti targetnya selama November itu akan mulai menyampaikan soal-soal USBD yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah itu ya, makanya kalian harus siap-siap. Gitu. Kemudian untuk IPS hari ini ada ulangan 2 ya, mohon maaf, tema 3 dan tema 4. Kenapa Pak Umar langsung berikan 2? Karena pekan depan itu kena libur lagi. Jadi materi IPS atau hari Kamis itu kena libur. Tes. Nggak lancar. Nah ini ya Pak Umar apel karena hari Kamis pekan depan karena cuti bersama ya, sehingga Pak Umar berikan hari ini langsung 2. Tapi jangan khawatir, waktunya masih lama sampai jam 5, kalian pelajari dulu materi tema 3 dan 4 agar nanti hasilnya maksimal. Kemudian untuk tambahan informasi, untuk apa ini, tes penjajakan kemarin, yang matematika ada beberapa catatan. Yang pertama adalah ada siswa yang tidak menulis dengan caranya, langsung jawabannya. Nah itu padahal yang diinginkan, perintah soalnya jelas, kerjakan dengan langkah-langkahnya. Nah itu belum dikerjakan. Sudah banyak yang menggunakan cara, namun ada sebagian kecil siswa yang langsung jawabannya ya, atau mungkin caranya terlalu pendek lah. Jadi cuma 1 baris itu langsung ada hasilnya. Walaupun apa ya, itu tetap usah kasih nilai, namun kan tidak maksimal. Nah, silakan kalian ketika pelajaran matematika itu kerjakan dengan caranya, agar nanti apa itu kalian benar-benar paham. Karena matematika itu bukan kayak IPA atau IPS atau mata pelajaran yang langsung jawaban, gitu. Tapi harus butuh langkah. Jadi harus kalian pahami ya. Nah, termasuk di pengumpulan buku ini, buku latihan pagi, nanti Pak Umar akan cek apakah sudah sesuai langkahnya atau belum. Nanti jadi evaluasi untuk kedepannya, karena pembebanan atau jumlah soal yang dikerjakan akan bertambah. Nah, sehingga harapannya kalian menguasai cara-cara atau langkah-langkah pengerjaan. Dan di video-video sebelumnya Pak Umar, biasanya Pak Umar lampirkan file PDF pembahasan ya, itu sering Pak Umar lampirkan pembahasan bentuknya PDF. Nah itu Pak Umar sarankan kalian cetak, kalian print agar bisa dibaca secara mudah ya. Karena kalau hanya melihat video itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Namun ketika kalian print sendiri, kalian buka-buka kembali, kalian pelajari itu bisa lebih paham. Karena ada tulisannya ya. Tapi kalau video kan cuma beberapa detik saja kalian lihat. Itu makanya harapannya dengan diberikan PDF itu kalian cetak ya, yang ibaratnya kalian print sebagai pengganti kalian nggak ke sekolah, jadi ibaratnya uang bensinnya digantikan dengan ngeprint gitu ya. Mungkin itu saja untuk dari Ustaz Umar, nanti bisa dilanjutkan kalau ada tambahan nanti Pak Umar tambahkan. Ya, saya kembali kepada Ustaz Salim. Ustaz Salim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Umar. Kepada Bu Atika, kami persilakan. Oh, belum dinyalakan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, gimana kabarnya? Enggak denger ya? Ya, Ustaz Atika mau menyampaikan kalau misalnya pekan depan itu kan PPKN belum ulangan harian yang tema 4 sama tema 5. Nanti kita ulangan harian yang hari Selasa. Nah, tugas-tugasnya itu yang belum mengumpulkan udah nggak bisa dikumpulin lagi ya sekarang ya. Jadi terakhir kalau PPKN itu hari Rabu, kalau SBDB terakhirnya itu hari Kamis. Hari Kamis. Jadi kalau misalnya terlambat tidak mengumpulkan, ya udah berarti nilai tugasnya nggak ada. Gitu ya. Nanti 2 minggu lagi buat SBDP kita ada ulangan harian juga untuk tema 4 sama tema 5. Nanti dipelajarin aja yang materi-materi ketika pernah kasih ke kalian di Google Classroom itu. Sama tugas-tugasnya itu jadi nanti
ulangan hariannya, siapa tahu ada yang keluar dari tugas-tugas dan materi itu ya. Terus buat BPI udah dibagikan buku Fastabikul Khairat. Jadi itu adalah buku lembar mutabaah yaumiyah. Harapannya kalian mengisi sebulan sekali. Nanti dikumpulkannya itu per akhir semester. Jadi pas sebelum rapotan itu dikumpulkan kembali ke wali kelas masing-masing ya. Terus nanti penjelasan buat channel-nya Bu Tika bagikan lewat video di Google Classroom, sama setoran hadis dan asmaul husnanya juga. Dan teman-teman kalian kalau ada yang belum masuk Google Classroom yang BPI itu dimohon untuk segera masuk karena materi BPI materinya juga cukup banyak, apalagi setoran hadis sama asmaul husnanya. Jadi gitu ya, kalau dari Bu Atika, Bu Atika kembalikan ke Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz tadi ya, sudah menyinggung terkait dengan pertemuan SBD 2 pekan sekali ya. Menambahkan terkait dengan jadwal yang mata pelajaran pertemuannya 2 pekan sekali ini, biasanya akan membuat bingung siswa. Tapi jangan khawatir, anak-anak menyimak, mendengarkan voice note dari wali kelas tiap pagi, pasti tidak akan keliru. Saya baleni. Anak-anak, setiap pagi itu ada voice note yang dikirim oleh wali kelas, menyampaikan kabar, kemudian menyampaikan mata pelajaran PJJ, informasi sekolah yang maka sebelum kalian melakukan hal-hal yang lain, atau simak dulu video voice note atau rekaman dari wali tiap pagi itu, supaya ini jagani atau mengantisipasi jadwal. Ya, setiap pagi Pak Salim maupun Pak Umar menyampaikan pagi rekaman voice note, ya, harapannya biar kalian tidak bingung dan tidak keliru dalam jadwalnya. Ya, sebagaimana tadi ada jadwal 1 hari itu dipakai 2 mapel yang bergantian 2 pekan sekali, yang bisa kalian itu menjadi salah jadwalnya. Itu ya. Nah, kemudian ada ketentuan di 2 mapel tersebut anak-anak. Mungkin bisa dicatat untuk diingat-ingat supaya tidak lupa. Ketentuannya adalah apabila satu jadwal atau di dalam jadwal tersebut mata pelajarannya itu ternyata jadwal itu harinya adalah hari libur atau cuti, tanggal merah atau dipakai kegiatan yang lain, ya, maka dianggap tidak ada dan tidak ada penggantinya. Tak baleni meneh, ya, dalam jadwal pelajaran PJJ, apabila di hari tersebut kok libur, cuti sekolah umpamanya ya, seperti hari besok ini, maka pertemuannya itu dianggap tidak ada dan tidak ada pengganti yang lain. Jelas ya? Contohnya begini, contohnya ya, umpamanya besok hari Jumat itu PAI ternyata adalah bertepatan dengan cuti bersama, maka PAI di hari tersebut tidak ada. Ya, jelas anak-anak? Jadi tidak ada kemudian pengganti materi besok hari Jumat itu tidak ada. Jelas ya? Dianggap tidak ada. Itu ya. Nah, dan apabila umpamanya materi pelajarannya itu kok ketemunya 2 pekan sekali, maka 2 pekan berikutnya baru ketemu lagi. Bukan pekan berikutnya sebagai penggantinya, bukan. Jelas? Kalau ketemu bahasa Arab umpamanya hari Senin ya umpamanya ya, itu ketemu bahasa Arab kelas 6, ternyata kok libur hari tanggal merah umpamanya, maka ketemunya 2 pekan berikutnya. Pekan berikutnya itu ketemu bahasa Arab bukan, tapi 2 pekan berikutnya. Jelas ya? Nah, itu. Nah, terkait dengan pengumpulan tugas jam pagi. Hari ini Pak Salim sudah menerima sebagian dari kalian yang sudah mengumpulkan ke sekolah.
Ini Pak Salim hitung sekitar ada 17 siswa. Ya, masih banyak yang belum. Padahal hari ini itu pengembalian buku tugas jam pagi nanti akan disampaikan buku paket semester 2. Mohon yang masih di rumah tolong yang punya kesempatan untuk ke sekolah silakan mengambilnya di sekolah. Dan hari esok itu masuk sekali Jumat, Sabtu sudah libur. Ya, sudah tidak ketemu. Ya, Senin itu sudah dipakai. Ya, Senin sudah dipakai untuk semester 2. Maka kesempatannya hari ini dan besok. Lebih baik hari ini ya, karena nanti bisa segera dikoreksi oleh ustadz dan ustadzahnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jelas ya? Ya. Monggo Ustadz Umar selanjutnya untuk penyampaian bagian nomor soal buku detik yang harus dikerjakan tiap pagi. Ya, Nana, untuk persiapan besok Senin, jadi kalian melanjutkan ke paket 2 ya. Jadi paket 2 itu nanti sama seperti paket sebelumnya, yaitu untuk bahasa Indonesia separuhnya 1-20, kemudian untuk matematika 1-15, kemudian IPA 1-15, 1-20 ya. Nah, kemudian untuk uraiannya sama, bahasa Indonesia 4142, matematika 3132, kemudian IPA 3637. Nah, itu nanti kalian persiapkan, bisa kalian cicil ya, biar nanti tidak menumpuk. Jadi kalian bisa memanfaatkan hari Sabtu atau Ahad atau waktu senggang kalian, yaitu untuk nyicil. Karena apa? Kalau langsung dikerjakan hari H, ada hanya waktunya 1 jam, dan 1 jam itu kan sebenarnya kepotong untuk video pembelajaran. Karena gurunya juga memberikan pembahasan, nah itu akan terpotong. Nah mungkin untuk catatan jam krono khusus matematika, yaitu Pak Umar cek di video pembahasan, itu ternyata masih sedikit yang melihat pembahasan. Jadi nanti tolong yang belum melihat pembahasan, biar nanti paket 2 itu bisa lebih bagus hasilnya, kalian tonton dulu. Karena Pak Umar sudah memberikan pembahasan penjajakan ya. Penjajakan itu Pak Umar bahas lengkap videonya dari 1-15, kemudian uraiannya ada 2 nomor. Nah itu sudah Pak Umar buatkan. Nah silakan dilihat. Dengan melihat insya Allah nanti lebih paham. Tapi kalau tidak melihat, nanti biasanya ketika mengerjakan paket 2 itu akan mengalami pengulangan kesalahan. Terutama pembagian yang menghasilkan 0 di tengah. Ya. Nah makanya kalian harus perhatikan. Ini ada yang share screen sebentar ini. Nah silakan kalian tonton videonya Pak Umar agar paham. Kenapa? Pola-pola soal atau bentuk-bentuk soal itu sebenarnya sama saja. Ibaratnya kalau matematika itu hanya ganti tokoh, kemudian ganti angka, kemudian ganti bentuk soal cerita. Tapi inti perhitungannya atau inti operasi hitungnya itu sama. Jadi hanya kalian mengulang-ulang saja. Jadi makanya ketika kalian sering mengerjakan, jam terbangnya tinggi, insya Allah nanti paham. Jadi makanya matematika itu ilmu yang dilatih ya Nana ya. Ilmu yang dilatih, harus dilatih terus-menerus, sebagaimana mengasah pisau. Kalau kalian punya pisau itu ya, kemudian nggak pernah diasah, maka pisau itu tidak akan tajam. Pisau itu akan tajam ketika senantiasa sering diasah ya. Dan itu akan ada pengulangan, maksudnya ketika dipakai lagi, nanti diasah lagi. Nah, itu perumpamannya seperti itu. Jadi matematika itu ilmunya harus memang dilatih terus-menerus, biar nanti nggak lupa. Kemudian yang kedua, catatannya adalah operasi hitung. Operasi hitung apa? Kecepatan berhitung. Nah, nanti di semester 2, semester 2, bulan November, ketika materi sudah selesai yang reguler, nanti insya Allah Pak Umar akan berencana, yaitu mengajar secara real time. Real time itu maksudnya langsung menggunakan Zoom seperti ini. Nanti kalian langsung mengamati ya. Jadi nanti Pak Umar langsung hadapkan kameranya di papan tulis. Nanti Pak Umar akan menerangkan secara live, secara real time. Nah itu, tapi kalau materi reguler sudah selesai. Karena materi reguler berkaitan dengan SDT sama Farsi yang melatih.
sehingga masih harus ikut jadwal sesuai hasil musyawarah seperti itu. Nah, makanya dipersiapkan untuk yang mulai November ya, November bukan pekan depannya ya, setelah cuti bersama. Setelah cuti bersama itu Pak merencanakan untuk pembelajaran yang matematika sudah menggunakan real time. Real time. Salah satunya adalah Zoom. Nah, nanti selain Zoom juga Pak Umar akan menggunakan Quizzes ya. Quizzes karena itu yang bisa real time. Kalau Google Classroom itu biasanya tidak real time, artinya kalian mengerjakan jam berapapun bisa. Nah, namun untuk menggunakan Zoom ataupun Quizzes itu nanti bisa real time. Jadi makanya siswa harus hadir. Jadi mulai dari sekarang bilang sama orang tua, mohon dipersiapkan matematika Senin, Rabu, Jumat ya. Nah, Senin itu jam 8, Rabu jam 8, Jumat itu jam 9. Nah, itu mulai setelah cuti bersama, kalian persiapkan, kalian sampaikan ke orang tua, nanti biar dipersiapkan alatnya. Alatnya biar ready. Jadi tidak Pak Umar bilang jauh hari itu biar ada persiapan. Jadi gitu. Makanya nanti harapannya dengan real time itu bisa lebih paham. Jadi kalau anak langsung tanya jadi gitu. Tidak pakai jeda dia. Jadi itu untuk penjelasan jam ke-0. Tambahnya pada intinya tuh jam ke-0 itu adalah latihan kita atau sarana kita untuk mempersiapkan ujian akhir daerah. Nah, kalian persiapkan biar hasilnya nanti maksimal dan itu adalah butuh proses panjang ya. Kalian jangan sampai berpikir, oh saya belajar mau sungguh-sungguh mau semester 2. Nah, itu sudah terlambat nanti. Karena kita harus mulai start lebih awal biar hasilnya nanti maksimal. Mungkin saja Ustaz Salim informasi untuk jam 0 atau latihan pagi ya namanya salah ya. Iya. Nggih, Ustaz Umar, terima kasih nggih. Mungkin nanti kita akan sampaikan daftar dari nomor soal yang dikerjakan di latihan soal pagi nggih. Terkait untuk buku detik-detik. Tolong nanti dipantau saja di grup dan itu dikerjakan sesuai dengan urutannya supaya tidak bingung ya. Nah, itu apabila ada yang bingung atau ragu-ragu mengerjakannya nomor berapa sampai berapa, halaman berapa, langsung saja ditanyakan kepada guru mapelnya ya, supaya tidak salah mengerjakan. Jangan sampai nanti sudah mengerjakan banyak, ternyata yang dikumpulkan bukan itu. Nah, kan yang rugi kamu sendiri. Jelas ya anak-anak ya? Atau bisa tanya-tanya ke teman yang lain. Atau bisa juga silakan tanya di grup latihan soal pagi. Sudah pada bergabung belum ya? Sudah berapa orang Ustaz yang sudah gabung Ustaz? Untuk yang grup kelas latihan soal pagi. Konfirmasi Ustaz. Bentar. Sudah semua? Bentar, ini baru sudah semua ya? Coba ngacung yang belum bergabung di grup kelas latihan soal pagi. Yo, siapa ngacung? Ada 58 siswa. Oh, 58 berarti lebih ya. Double. Mungkin akunnya. Mas Iqbal belum gabung. Ya. Tolong hari ini gabung ya. Ini totalnya 58. Kode soalnya sudah dikirim di grup kelas. Silakan cari. Mbak, siapa ini? Ada yang ngacung lagi, Mbak Nindi. Mbak Nindi belum gabung. Silakan nanti hari ini ditunggu ya. Untuk kode kelas, silakan cari di grup kelas atau langsung WA Ustadz Umar nanti di Japri. Ya. Siapa lagi yang belum? Karena itu semua informasi terkait dengan jam pagi akan disampaikan lewat grup kelas itu. Kalau tidak nanti kamu tidak bisa dapat informasinya. Ya. Maka harus bergabung, wajib bergabung. Siapa lagi yang belum bergabung ya? 58 itu ada yang double akun itu. Ya, ada double. Masih ada itu yang belum. Ya, sudah ya. Dan informasi lain terkait kemarin penyampaian nilai lewat email itu ada yang error ya. Insya Allah di selanjutnya insya Allah kita perbaiki. Ya, asal emailnya itu aktif ya, emailnya aktif ya. Bila belum dapat langsung sampaikan wali kelas, nanti akan dikirimkan ulang. Berikutnya mungkin ada tambahan dari Bu Maulid, monggo Bu. Ya. Sudah disampaikan Ustaz. Apa itu namanya? Yang pengelompokan soal. Belum.
baru Pak Umar, tapi hanya sekilas saja. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai dari pemetaan soal ya, pemetaan soal jam pagi, latihan pagi. Silakan kalau mau mencatat, disiapkan bukunya atau kertas dan alat tulisnya, pensil, ballpoint. Untuk pemetaan latihan pagi dimulai dari pekan ini ya, tanggal 19 Oktober 2020, pilihan ganda nomor 1 sampai 20, halaman 29 sampai 32. Latihan ujian tertulis 1. Uraiannya yaitu nomor 41 sampai 42, halaman 36. Mohon maaf, kemarin Bu Maulid salah menyantumkan halamannya. Jadi halamannya itu yang benar halaman 36, nomor 41 sampai 42. Kemudian pekan besok yaitu hari Senin 26 Oktober 2020 itu pilihan ganda nomor 21 sampai 40, halaman 33 sampai 36. Bisa dicatat. Silakan yang mau mencatat. Kemudian uraian itu nomor 43 sampai 45, halaman 37. Lanjut untuk pekan berikutnya yaitu tanggal 2 November 2020. Tanggal 2 November 2020 pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 20, halaman 38 sampai 42. Latihan ujian tertulis 2. Uraiannya itu nomor 41 sampai 42. Halaman 46. Lanjut untuk pekan berikutnya yaitu tanggal 9 November 2020. Pilihan ganda nomor 21 sampai 40. Halaman 42 sampai 46, latihan ujian tertulis 2. Uraiannya yaitu nomor 43 sampai 45, halaman 46 sampai 47. Yang pekan ini sudah mengerjakan halaman 46 sampai 47, tidak apa-apa, nanti silakan dituliskan pada tanggal yang disesuaikan dengan tanggalnya saja. Kemudian pekan selanjutnya yaitu tanggal 16 November, pilihan ganda nomor 1 sampai 20, halaman 48 sampai 51, uraiannya nomor 41 sampai 42. Halaman 54 sampai 55. Latihan ujian tertulis 3. Selanjutnya, tanggal 23 November 2020, pilihan ganda nomor 21 sampai 40, halaman 51 sampai 54. Uraiannya nomor 43 sampai 45. Uraian halaman 55. Masih latihan ujian tertulis 3. Kemudian, pekan selanjutnya yaitu 30 November 2020. Pilihan ganda nomor 1 sampai 20, halaman 56 sampai 59. Latihan ujian tertulis 4, uraiannya 41 sampai 42. Selanjutnya yaitu tanggal 7 Desember. Pilihan ganda 21 sampai 40, halamannya 59 sampai 62, uraiannya 43 sampai 45, halaman 63. Lanjut untuk Januari, bulan Januari itu latihan ujian 5 atau latihan tertulis terakhir. Latihan ujian tertulis 5.
Pilihan ganda nomor 1 sampai 20. Kemudian uraiannya 41 sampai 42. Halaman 64, pilihan ganda 64 sampai 67. Uraiannya halaman 70. Kemudian Januari pekan selanjutnya yaitu pilihan ganda nomor 21 sampai 40. Uraiannya 43 sampai 45. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran evaluasi untuk pembelajaran yang pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran IPA, Bu Maulid harap jika ada kesulitan atau saat memahami materi, ya, saat memahami materi maupun mengerjakan soal, silahkan ditanyakan langsung. Silahkan ditanyakan langsung, baik itu Japri, kalau malu di grup classroom, kalau malu di grup classroom, silahkan Japri lewat WA. Kalau tidak punya WA-nya Bu Maulid, silahkan minta ke wali kelasnya masing-masing. Tidak ada pembicaraan di belakang, kok ini susah ya, kayak gitu, tidak ada ya, tolong di Japri saja. Jadi kalau ada kendala itu silahkan di Japri, atau kalau ada misalnya tugas, jadi masih ada beberapa yang tidak tugas, entah itu sudah bosan atau entah itu sudah males. Ya, silahkan, kalau tidak paham itu silahkan ditanyakan. Jadi tidak, tugas itu dikerjakan, bukan didiamkan saja, bukannya cuma dibuka terus ditutup lagi, tapi silahkan dikerjakan. Jika ada kendala atau keberatan, Bu soalnya kebanyakan, silahkan langsung dikomunikasikan. Jangan hanya diam-diam terus ternyata tidak mengerjakan. Ya. Itu yang rugi juga kalian, bukan Maulid. Masih ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas, ya. Tolong yang belum mengumpulkan tugas itu dilihat tugasnya. Tugasnya itu dibuka. Kalau masih biru atau belum diserahkan, itu berarti kalian belum mengerjakan. Ya, ada beberapa anak, tolong karena ini sudah mau pergantian, kemarin sudah mau pergantian dari semester 1 sampai semester 2 materinya, tolong yang materi-materi semester 1 itu dilengkapi. Kemudian untuk tugas di classroom, classroomnya itu kan beberapa pekan, biasanya di akhir pekan itu Bu Maulid akan rekap nama-nama yang belum mengumpulkan tugas. Itu juga silahkan diperhatikan. Jadi tidak hanya dibuka, tidak dibaca, cuma dilihat aja, kemudian ditutup kembali. Bu Maulid yakin pasti ada beberapa anak yang seperti itu. Classroom hanya dibuka, kemudian dilihat, terus ditutup lagi. Pasti ada yang seperti itu. Ya, tolong yang seperti itu tuh dihilangkan. Rasa malasnya itu dihilangkan dulu. Karena semester 1 itu kan nilainya juga akan menyokong kalian nanti nilai kelulusan. Jadi tolong rasa malasnya itu dihilangkan dulu. Oke. Terima kasih Ustadz Salim. Saya kembalikan ke Ustadz Salim. Oh, bentar. Terima kasih. Oh iya, maaf anak-anak. Untuk pembelajaran pekan setelah liburan itu ada tanggal, kalau nggak salah, masuk bulan November itu akan masuk ke baru di pelajaran IPA.
Nah, nanti akan Bu Maulid pisahkan antara ikhwan dan akhwat untuk Zoom meeting pembelajaran terbaru yaitu semester 2 mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, nanti silakan untuk akhwat dan ikhwan itu nanti Bu Maulid akan share lewat apa? Nanti Bu Maulid minta tolong untuk Ustadz atau Ustadz Salim nanti untuk Zoom meeting per ikhwan, jadi ikhwan sendiri, akhwat sendiri. Oke, terima kasih Ustadz Salim. Saya kembalikan ke Ustadz Salim. Baik Bu, terima kasih atas motivasinya ya. Ya nggak apa-apa Bu. Memang perlu disampaikan unek-uneknya kepada anak-anak ya. Supaya anak-anak juga tahu betapa kita juga bekerja keras untuk berusaha yang terbaik untuk menyampaikan materi maupun tugas-tugas yang terbaik untuk kalian. Dan anak-anak pun harus bisa memahami ya. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi kerjasama dengan baik, bersinergi dengan baik. Karena kita saat ini dalam keadaan pandemi, situasi belajarnya itu dengan jarak jauh, artinya kalian bisa belajar mengerjakan tugas itu tidak harus di depan meja di ruang kelas, tidak ya, tapi bisa dimanapun dan kapanpun. Waktunya itu tidak terbatas. Asal kamu terkoneksi dengan internet, kamu bisa Google Classroom ya, buka Google Classroom, kemudian bisa dikerjakan di situ. Saat itu juga bisa langsung dikumpulkan, kan bisa. Maka kalian ya tentunya ada kemudahan sebenarnya. Lawang saat ini aja ada yang mengikuti Zoom meeting itu di atas mobil juga ada toh. Di dalam mobil, di atas mobil. Di dalam mobil ada kan, sambil perjalanan, jalan-jalan itu kan bisa. Nah, itu aja bisa, masa mengikuti PJJ ya dengan jarak jauh masa nggak bisa. Ya kan? Nah, ini ada kan teman-teman kita itu yang lagi jalan-jalan masih bisa mendengarkan pertemuan Zoom meeting ini kan ada kan? Tadi saya lihat ada itu dalam mobil lagi jalan ya. Nah, ada yang di rumah makan sambil mendengarkan juga bisa kan? Nah, jadinya waktu dan tempat tidak mempersulit kalian untuk belajar. Dimanapun dan kapanpun kamu pasti bisa. Sambil mendengar video, sambil di dalam mobil bisa jalan ikut jalannya, dengarkan video kan bisa. Tidak harus kemudian nanti sampai rumah kunci pintu ya, kunci kamar terus harus kan enggak, lewat HP juga bisa. Nah, itu tidak ada kemudian kalian menganggap wah belajar itu ya harus diri tato, belum tentu ya. Setiap orang bisa beda-beda karakter belajarnya. Nah, anak-anak ya, terima kasih Bu Maulid sudah perjelas tadi terkait dengan yang dikerjakan, tolong itu diperhatikan. Ini nanti videonya ada rekamannya ya, silakan nanti bisa diputar kembali, dicatat ya, atau nanti bisa ditanyakan langsung Ustadz dan Ustadzahnya ya. Silakan, masih ada 2 menit. Apakah ada yang ditanyakan pada anak-anak? Ya anak, silakan bertanya. Ada yang tanya? Yuk. Dan betul tadi yang dikatakan Bu Maulid ya, bahwa tugas itu membantu nilai besok waktu jasa, nilai jasa. Nah, saya kasih tahu, nilai jasa itu adalah akumulasi dari nilai semesteran. Dan nilai semesteran itu dimulai dari nilai tugas dan TKM serta UTS. Jadi kalau kalian tidak serius dalam tugas-tugas juga nanti tetap nilai kurang. Itu aja. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, ini Mas apa nih? Mas Nabil ya. Ambil jalan dia tuh. Mobilnya tapi. Halo Mas Nabil, mana Mas Nabil? Ya, ada yang ditanyakan lagi enggak? Silakan. Halo. Cek. Tama, paham Tama? Tam, nanya enggak? Ini gigi ya?
Ustaz. Halo. Oke, ada tambahan lagi nggak? Rifki? Ada tanya? Mas Andi? Ada tanya? Tidak ada, Ustaz. Sudah semuanya, Mas? Jaringannya sampai sana, sampai Jakarta toh? Insya Allah sampai, Ustaz. Pakai wifi kok, Ustaz. Oh, pakai wifi. Lancar ya? Lancar banget, Ustaz. Yang di Semarang lancar? Mbak Naya lancar? Mana tadi Mbak Naya? Masih gabung nggak? Masih, Ustaz. Mbak Naya lancar? Semarang. Oh, alhamdulillah lancar. Oh, siapa lagi yang di luar nih? Paling Jakarta. Ya. Untuk yang luar kota tugasnya dikirim via foto ya, dikirimkan ke pusat daftarnya ya, Mas Rifki-nya ya, foto kemudian dikirim. Ya. Tugas jam pagi. Nah, sudah dikirim toh Mas Rifki? Ustaz. Tugas soal pagi untuk yang di luar kota dikirim saja ya, pakai foto ya, difoto, kirim ke ustadznya. Nah, gitu cukup ya, sudah jam 11, saatnya kalian masih ada jam lagi ya untuk tahsin ya. Itu saja Ustadz ya, anak-anak semuanya yang saya cintai dan banggakan, itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Kalau belum jelas ya, silakan nanti japri saja ya. Kita akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan sesuai dengan Bu Maulid tadi, kalau nggak paham ya, silakan langsung tanya saja ya. Jangan malu bertanya. Pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Jelas ya? Nah, silakan bertanya ya, jangan malu. Oke, demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar kembali. Saya tutup ya. Kita tutup bersama saja dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu 2 pekan berikutnya ya anak-anak ya. Jadi matiin dulu, Ustaz. Kita ketemu 2 pekan yang akan datang ya. Assalamualaikum. Jadi matiin dulu. 48, 47, 46, 47. Siapa yang ada- main game perusak temen? Aku. Yo mabar ya, Aku. sama Mas. Hayu bro, gas CODM, woi, mabar CODM. Apa ini CODM. Mas? Woi, berisik, woi. Berisik, woi. CODM buri CODM. Maaf ya nanti dulu dikerjakan. Woi, mabar CODM bagus sih, jangan kira. Woi, Tugas lo aja belum selesai. Tugasnya Nggak bisa download CODM ya, HP-nya yang kentang. HP kentang buat belajar aja, woi. Gak usah buat main game. Oh, dasar HP kentang. Kentang apa kamu? Kentang dari mana? Gua pakai Bang laptop. mainnya pakai PC. Ya, Woi, main aja pakai wifi itu apaan? Punya tetangga. Duduk. Wifi kok punya tetangga. itu yang gue laptop. Nyolong, nggak baik. Nyolong. Tolong sopo. Ayo, jadi mabar. Ngomong HP gimana coba? Ngomong laptop Bukan, lo noob. gimana? Lo noob nggak bisa main. Burik 8 bit nggak ada pintu. Gak apa-apa Buri, 8 bit nggak ada pintu, yang penting rame ya. Gak banyak bot. Mending banyak bocil daripada banyak Ini bot. itu ada pelajaran lagi loh Ikan ya. teri makan saus, iri bilang bos. Aku udah setoran tadi saat pertama. Hah? Pelajaran tahsin loh ya. Yang belum setoran siapa ini? Aku udah saat. Yang belum setoran silakan Wifi keluar dulu, mulung. setoran dulu. Udah Ustaz. Iya, yang kira amus. Ya, Ustaz. Dadah anak pungut. Dadah. Dadah anak pungut. Bungut Kita siapa? mabar yuk. Yang bungut siapa, boy? Allah ya boy. Yang punya Among Us, ayo mabar. Nanti aja tahun depan, woi. 2D jangan sangat keras.
Berarti jangan sekeras. Aku HP, aku nggak pakai HP. Ini Tomar tutup ya. Nggak pakai HP aku. Tomar tutup soalnya kalian sudah pelajaran selanjutnya. Masuk kelas. Ya. Silakan ikuti Yang KBM. punya muka siapa? Ayo mabar kita. Tuh, main. Jadi Enggak lah, nanti siang lah, habis duhur lah. Kodenya mau apa yo? Kodenya mau apa? Ntar habis duhur lah, teman. Alhamdulillah. Oh, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala bos.